Apakah surat yang dikeluarkan itu benar-benar berupa tuduhan atau meminta agar dilakukan pemeriksaan tindak lanjut untuk menentukan ada formalinnya atau tidak? Hakim juga harus menilai apakah yang bersangkutan ini yang kemudian memposting surat tersebut sehingga membuat dia dirugikan. Jadi maksud daripada dikeluarkan surat ini sehingga menimbulkan kerugian itu harus dikaji oleh hakim. Sehingga putusannya itu benar-benar putusan yang benar-benar pro kepada keadilan, pro kepada kepentingan rakyat. Bukan hanya sekedar Anda datang pegang palu kemudian tanya sana sini, saksi-saksi bukti ada, kemudian memutuskan seenaknya Anda sendiri. Bukan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini dikirimi ya dari sahabat Rumah Pancasila dari Tribun News ya. Tentang seorang perempuan bernama Hasmewati, kalau saya tidak salah, di Luwu Timur ya, yang kebetulan pegawai puskesmas, kemudian mendapatkan tugas untuk melakukan sidak ya di pasar tentang kemungkinan ada makanan-makanan atau barang dagangan yang memakai formalin, kemudian ditemukan dan yang bersangkutan menulis surat untuk minta dilakukan pemeriksaan lanjutan, tetapi surat yang dibuat oleh yang bersangkutan ini ternyata ada yang menyebarkan melalui media sosial, sehingga kebetulan orang yang merasa dituduh setelah diperiksa dalam pemeriksaan lanjutan tidak terbukti ada formalin, kemudian melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Dan pengadilan memutuskan orang yang melakukan tugas untuk penyidakan ini, dalam hal ini inisialnya H tadi yang saya sebutkan namanya, kemudian dihukum untuk mengganti kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Bagaimana pendapat hukum Rumah Pancasila dan Klinik Hukum? Begini, pertama secara pidana tidak bisa untuk diterapkan pasal Undang-Undang IT terhadap yang bersangkutan. Kenapa demikian? Karena dia melakukan tugas berdasarkan perintah undang-undang. Maka di dalam pasal 50 KUHP, setiap orang yang melakukan tugas berdasarkan perintah undang-undang itu tidak dapat untuk dipidana. Undang-undang IT, tapi kan undang-undang IT ada alternatif. Anda bisa melakukan denda atau hanya melakukan pidana ketika menjatuhkan sebuah putusan. Kebetulan orang yang merasa merugikan ini tidak menempuh jalur hukum pidana, dia langsung menempuh jalur hukum perdata. Di dalam hukum perdata itu siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan. Kalau di dalam hukum pidana itu ada mens rea, kalau di dalam hukum perdata untuk ganti kerugian tetap ketika ini yang digugat adalah perbuatan melawan hukum, maka tetap harus dibuktikan. Perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh ibu yang bernama H ini sehingga harus diputuskan ganti ruginya berapa. Nah, ganti rugi pun ini harus ada konfirmasi berdasarkan alat-alat bukti. Baik alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang. Jadi kalau Undang-Undang IT menentukan ganti rugi 2 miliar rupiah paling tinggi gitu, maka harus dibuktikan apakah sampai 2 miliar ataukah tidak sampai 2 miliar. Berapa banyak kerugian yang sudah ditimbulkan. Maka kalau terbukti harus dibuktikan juga, paling rendah minimalnya berapa. Kalau tidak ada minimalnya, maka tugas hakim adalah membuktikan berapa besar kerugian yang sudah diderita oleh si penggugat yang merasa dituduh menggunakan formalin. Hakim juga harus menilai apakah surat yang dikeluarkan itu benar-benar berupa tuduhan atau meminta agar dilakukan pemeriksaan tindak lanjut untuk menentukan ada formalinnya atau tidak. Hakim juga harus menilai apakah yang bersangkutan ini yang kemudian memposting surat tersebut sehingga membuat dia dirugikan. Jadi maksud daripada dikeluarkan surat ini sehingga menimbulkan kerugian itu harus dikaji oleh hakim secara filosofis, secara sosiologis, dan secara yuridis. Sehingga putusannya itu benar-benar putusan yang benar-benar pro kepada keadilan, pro kepada kepentingan rakyat.
Bukan hanya sekedar Anda datang pegang palu kemudian tanya sana sini, saksi-saksi bukti ada, kemudian memutuskan seenaknya Anda sendiri. Bukan. Tetapi Anda harus benar-benar mampu untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Maksud apa di dalam sebuah kejadian perkara? Oh, dalam hal ini ternyata dia maksud adalah baik. Datang melakukan sidak dalam rangka melihat makanan ini nanti bisa merugikan konsumen atau tidak ketika orang konsumsi makanannya. Membuat kita sakit semua atau tidak. Hasil daripada penelitian awal masih dilaporkan secara berjenjang untuk diteliti gitu loh. Kalau ada yang membocorkan surat ini, maka orang yang memposting ini yang harusnya dituntut secara hukum untuk menyebarkan fitnah. Tetapi harus dilihat juga isi suratnya. Seperti apa? Karena Rumah Pancasila tidak memiliki surat tersebut. Hanya Rumah Pancasila melihat dari pemberitaan ini, melihat adanya sesuatu yang keliru ketika hakim memberikan vonis 2 miliar rupiah. Karena tentu saja Rumah Pancasila tidak yakin adanya kerugian sampai 2 miliar rupiah yang ditimbulkan oleh ibu yang kebetulan merupakan tenaga kerja kesehatan yang memiliki tugas mulia dan baik untuk mencari tahu makanan-makanan mana yang tidak sehat dan tidak baik sehingga tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Ini dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ya. Jadi secara perdata semoga nanti Hakim Mahkamah Agung ya, yang katanya di dalam marsnya itu menegakkan keadilan berasaskan Pancasila. Maka mereka harus mampu untuk menyimpulkan Tuhan itu seperti apa, menyimpulkan manusia yang adil dan beradab itu seperti apa. Melalui kecerdasan spiritual mereka mampu untuk merubah daripada hukuman denda yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwu ini. Yang menurut Rumah Pancasila tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan keterangan yang ada dan Rumah Pancasila cari beberapa data di media yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Kompas dan lain-lain membuktikan bahwa benar-benar yang bersangkutan ini menjalankan tugas. Dan suratnya itu ditujukan untuk minta melakukan sebuah kajian ulang terhadap hasil yang sudah ditemukan oleh mereka. Semoga menjadi tempat bagi kita semua ya untuk berbagi dan berbuat kebaikan di Rumah Indonesia. Dan semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi ya. Mohon untuk yang mulia para hakim dimanapun, Anda itu adalah primus inter pares, wakil suara Tuhan di dunia. Jangan sampai kemudian rakyat menganggap bahwa Anda semua adalah wakil setan di muka bumi Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia dengan cara buka mata, buka telinga, buka hati. Melapangkan